Mengapa wajah Nabi Muhammad SAW tidak boleh dilukis? Pemirsa, nama Pamela Geller baru-baru ini sedang menjadi sorotan internasional. Ya, dia adalah wanita berusia 56 tahun asal New York yang menjadi penyelenggara kontes menggambar Nabi Muhammad SAW di Texas. Seperti diberitakan laman The Daily Beast, Geller merupakan aktivis sekaligus blogger yang sangat tidak senang Islam berkembang di Amerika. Untuk itu dia bersama pria bernama Robert Spencer mendirikan American Freedom Defense Initiative atau AFDI yang bertujuan menghentikan Islamisasi di Amerika. Geller pernah bekerja di New York Daily News pada tahun 1980-an. Karirnya sebagai aktivis pembenci Islam mulai pada tahun 2009-2010. Pada periode tersebut, ia pernah membuat tulisan kontroversial melalui blognya yang menyebut bahwa Presiden Obama merupakan pemeluk rahasia agama Islam yang ingin menghancurkan Amerika Serikat. Dia juga menjadi pemimpin gerakan untuk mencegah berdirinya masjid, termasuk juga musola di perkantoran. Seperti diketahui, Geller menggelar lomba menggambar Nabi Muhammad SAW di Texas Ahad 3 Mei lalu. Acara yang akhirnya dibubarkan tersebut disebut-sebut sebagai pembalasan terhadap penyerangan kantor Charlie Hebdo di Prancis. Tak tanggung-tanggung, Geller menawarkan hadiah $10.000 bagi pemenangnya. Geller menggelar pameran di tempat strategis, Garland, Texas, tempat di mana dia juga memimpin ribuan pengunjuk rasa konferensi umat Muslim Amerika yang digelar beberapa waktu lalu. Berkat beberapa aksinya menebar kebencian terhadap Islam, Geller bahkan juga dijuluki sebagai Ratu Anti-Islam. Pemirsa, seperti kita ketahui bersama, bahwa begitu banyaknya orang-orang yang mencoba untuk memvisualisasikan rupa Rasulullah SAW. Lalu pernahkah terbersit di pikiran Anda, mengapa Islam melarang kita untuk menggambar wajah Rasulullah SAW? Mengapa jika kita membuat karikatur atau membuat gambar Rasulullah SAW itu sama halnya dengan melecehkan Islam? Berikut pemaparannya. Sepanjang yang diketahui, di masa hidupnya, gambaran atau lukisan atau patung sosok Nabi Muhammad SAW tidak pernah dipublikasikan oleh siapapun, apalagi foto atau video beliau. Karena di masa itu, tentu saja teknologi digital kamera belum ditemukan. Jadi, itulah sebenarnya masalahnya. Keharaman menggambar wajah Nabi Muhammad SAW justru merupakan bukti otentik betapa Islam sangat menjaga originalitas sumber ajarannya. Jangan sampai hal ini malah menunjukkan fitnah akan rupa Rasulullah SAW. Pemirsa, larangan melukis Nabi Muhammad SAW sangat terkait dengan keharusan menjaga kemurnian akidah kaum muslimin. Tahukah Anda bahwa sejarah permulaan timbulnya penyembahan kepada berhala adalah karena dibuatnya lukisan orang-orang soleh seperti Wad, Suwa, Yagud, Ya'uq, dan Nas oleh kaum Nabi Nuh alaihissalam. Memang pada awal kejadian, lukisan tersebut hanya sekedar digunakan untuk mengenang kesolehan mereka dan belum disembah. Tapi setelah generasi ini musnah, muncul generasi berikut yang tidak mengerti tentang maksud dari generasi sebelumnya. Kemudian setan menggoda mereka agar menyembah gambar-gambar dan patung-patung orang soleh tersebut. Itulah sebab utama mengapa melukis Nabi Muhammad SAW dilarang. Hal ini karena bisa membuka pintu paganisme atau berhalaisme baru dan demi menjaga akidah tauhid. Di sisi lain, Islam adalah agama yang paling anti dengan berhala. Itu, nyatanya menggambar visualisasi Rasulullah SAW memiliki efek yang berbahaya. Penggambaran wajah dan tubuh seorang nabi sedikit banyak sangat berpengaruh kepada esensi syariat yang disampaikannya. Mengingat di kemudian hari setelah wafatnya para nabi, banyak orang yang berdusta tentang nabi, baik dusta tentang perkataannya, perbuatannya, takrirnya atau sifat, termasuk berbohong tentang kondisi fisiknya. Tahukah Anda bahwa perbuatan berbohong atas apa yang dibawa oleh seorang nabi merupakan dosa yang amat serius. Ancamannya tidak tanggung-tanggung, yaitu kedudukan di dalam neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang berbohong tentang aku secara sengaja, maka hendaklah dia menyiapkan tempatnya di neraka." Hadis riwayat Bukhari Muslim.
Dengan berdasarkan hadis ini, maka para ulama sepakat untuk mengharamkan gambar Nabi Muhammad SAW, juga gambar para nabi yang lain. Mengingat tidak ada seorang pun manusia yang hidup di zaman ini yang pernah melihat wajah Nabi Muhammad SAW dan juga nabi lainnya. Lalu dari mana lukisan nabi itu didapat? Kalau bukan dari hayal dan imajinasi? Sedangkan hayal dan imajinasi pada hakikatnya adalah kebohongan, meski niatnya mungkin baik. Pemirsa, lepas dari dilarangnya menggambar rupa Rasulullah SAW, kita pun telah mengetahui bahwa Islam melarang umatnya untuk menggambar, melukis atau membuat patung yang menyerupai makhluk bernyawa. Hadis-hadis yang melarang menggambar makhluk bernyawa sangat banyak. Berikut ini hanya sebagian di antaranya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa tatkala Nabi melihat gambar di dinding Ka'bah, beliau tidak masuk ke dalamnya dan beliau memerintahkan agar semua gambar itu dihapus. Beliau melihat gambar Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam tengah memegang anak panah untuk mengundi nasib. Maka beliau bersabda, semoga Allah membinasakan mereka. Demi Allah, keduanya tidak pernah mengundi nasib dengan anak panah sekalipun. Hadis riwayat Ahmad 3276. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Jibril alaihissalam meminta izin kepada Nabi, maka Nabi bersabda, masuklah. Lalu Jibril menjawab, bagaimana saya mau masuk sementara di dalam rumahmu ada tirai yang bergambar? Sebaiknya kamu menghilangkan bagian kepala-kepalanya atau kamu menjadikannya sebagai alas yang dipakai berbaring. Karena kami para malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar. Hadis riwayat An-Nasa'i 5270. Pemirsa beriman, kita bisa simpulkan bahwa haramnya menggambar wajah seorang nabi bukanlah semata-mata karena ditakutkan gambar tersebut akan menghina nabi. Hal itu dilarang melainkan karena masalah keaslian dan kejujuran gambar itu sendiri, bahwa tidak ada kebenaran dalam gambar itu dan gambar itu bukan gambar nabi. Seharusnya masalah ini juga berlaku untuk para sahabat nabi, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, mengingat keagungan dan ketinggian kedudukan mereka dalam agama ini. Larangan menggambar ini bukan hanya khusus untuk Rasulullah SAW sebenarnya, namun juga dilarang menggambar semua makhluk yang bernyawa. Ya, itulah dia alasannya, ya. Dan memang kalau kita berpikir mengenai karya seni itu kan imajinatif, nanti jadi macam-macam kan. Betul. Dan menghindari pengkultusan, ya. Lalu kemudian, nah sekarang kita juga sebetulnya tujuannya, tugas kita adalah mengakui bahwa Rasulullah sebagai utusan Allah dan menjalankan sunnahnya. Betul, Ya. mengimani ya, Hanya itu ya, kita tinggal menjalankan saja. Iya, oke lah. Ya, setelah ini kita akan membahas tentang apa saja sih aktivitas penghuni surga. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Berita Islami masa kini.